kisah Petrus, kisah Yohanes, kisah dan lain-lain, sebagainya sebanyak 22. Jadi, kalau orang Kristen menggunakan Injil dengan kata Alkitab, itu adalah salah kaprah. Alkitab ini bahasa Arab yang artinya satu kitab. Sedangkan tadi jumlahnya berapa? 47 ditambah dengan 47 tambah 27 ditambah dengan 22. Ini yang perlu kita ketahui lebih awal. Kemudian daripada itu, bahwasanya asli daripada bahasa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Nasrani itu adalah bahasanya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini mengalami perubahan demi perubahan. Dari bahasa Ibrani dirubah kitab Injil itu ke dalam Yunani kuno. Dari Yunani kuno dirubah di dalam bahasa Latin. Dari bahasa Latin dirubah ke dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther pada tahun 1562. Dari bahasa Jerman dirubah ke dalam bahasa Belanda, dari bahasa Belanda dirubah ke dalam bahasa Inggris sampai kepada bahasa Indonesia. Disebabkan karena tidak ada asli daripada kitab Injil tersebut, sehingga pada saat menerjemahkan kitab-kitab Injil ini timbul pemikiran daripada siapa yang ingin memindahkan daripada bahasa demi bahasa tadi. Sebagai satu contoh, di dalam Injil berbahasa Inggris dan Injil berbahasa Belanda, syarat untuk masuk surga itu dua: Dorbiden and Fasten dan Praying and Fasting, yaitu sholat dan puasa. Tetapi dalam Injil bahasa Indonesia itu hanya diketahui cukup dengan berdoa saja. Tidak ada cerita puasa dan tidak ada cerita sholat. Kemudian daripada itu, yang perlu kita ketahui, dari 4 pengarang kitab Injil, Matius itu ada namanya, tidak ada orangnya. Ada namanya, tidak ada orangnya. Ini sisipan yang dilakukan oleh gereja Anglikan. Ini sisipan yang dilakukan oleh gereja Anglikan. Dan Matius ini bukanlah penulis Injil. Sebagai salah satu contoh, di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 disampaikan bahwa Yesus meninggalkan ke tempat itu, kemudian pergi ke rumah cukai dan bertemu dengan Matius. Setelah itu, Matius mengikutinya Yesus. Dengan tanpa berimajinasi, kita akan memahami bahwa yang membuat ini adalah pihak ketiga. Betul tidak? Kalau memang yang membuatnya Matius, maka bunyinya Yesus meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke rumah cukai dan bertemu aku, lalu aku mengikutinya. Dan semua Injil Perjanjian Baru itu dimulai dengan kata menurut, bukan berdasarkan firman. Contoh, di dalam Injil Lukas, di sana disampaikan menurut Timotius yang mulia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu memahami ini, bahwasanya disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 26 ayat 6, dinyatakan Yesus mengemukakan, aku diutus hanya untuk dari Bani Israel. Aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 6 dinyatakan mereka menelusuri Pergia dan Selomania. Kemudian daripada itu, janganlah engkau menyampaikan Injil itu sampai ke Asia. Jadi apa yang terjadi Bapak dan Ibu di dalam Injil Matius pasal 29 pasal 28 ayat 19 yang menyatakan baptislah semua manusia di dunia dari domba-domba yang tersesat, ini adalah ayat palsu. Karena Injil Matius pasal 28 yang asli adalah ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sedangkan ayat 16 sampai ayat 20 ini adalah ayat palsu, ayat sisipan. Sehingga dalam kaitan semacam ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara sedikit tentang masalah di Kristen, apa yang disebut dengan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus,
itu tidak ada ceritanya baik di dalam Injil Perjanjian Lama maupun di dalam Injil Perjanjian Baru. Hal ini muncul melalui kesepakatan apa yang disebut dengan konsili. Pada tahun 325 Masehi dilakukan konsili Nesia, di mana pada saat itu terjadi peperangan antara paham yang mengakui Tuhan satu dan paham yang mengakui Tuhan tiga. Paham yang mengakui Tuhan satu ini disebut dengan Arianus, dan paham yang mengakui Tuhan tiga ini adalah Athanasius. Terjadi konflik sedemikian rupa sehingga Raja Konstantin pada saat itu ingin mendamaikan kedua kelompok yang bertikai, kemudian diutus dari perwakilan itu sebanyak 12 orang, kemudian 2 orang yang menyetujui adanya pernyataan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus, 10 menentang daripada hal ini. Karena yang 2 ini dekat dengan Konstantin, maka Raja kemudian Kaisar memutuskan 2 pendapat ini yang dijadikan dasar, sehingga pada tahun 325 Masehi ini muncul Konsili Nesia I yang menyepakati 3 hal tersebut, namun baru 2 yang disepakati, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Sedangkan kedudukan Roh Kudus itu baru diakui melalui Konsili Konstantin I tahun 381 Masehi. Pada tahun 420 terjadi Konsili Apostel yang ingin mengembalikan kedudukan Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan maupun sebagai anak Tuhan. Kemudian pada tahun 1563 Masehi melalui Konsili Trent diputuskan oleh Gereja Katolik bahwa seluruh umat Kristen wajib mengakui Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Barang siapa yang tidak mengakui ini, maka ini dinyatakan kafir. Hal ini menjadi penting bagi kita bapak-bapak dan ibu. Kebetulan selama saya di Kupang, saya melakukan pengislaman kepada orang-orang Kristen sebanyak 15 orang, dan terakhir saya mengislamkan seorang pendeta yang telah memurtadkan sebanyak 1.200 orang. Dan saya mengislamkan dia bukan menggunakan Al-Quran, melainkan menggunakan Injil. Dalam kaitan ini sebagai bahan buat kita, biar kita paham, maka saya menulis 3 kitab yang berkenaan pemahaman terhadap Islam, perbandingan antara Islam dan Kristen. Yang pertama yaitu sekilas memahami ajaran Kristen dan kitab Injilnya, penjelasan tentang ajaran Kristen dan kitab Injilnya melalui kitab Injil Perjanjian Lama dan kitab Injil Perjanjian Baru. 100% saya bikin di dalam Injil. Yang kedua, kedudukan Nabi Muhammad SAW di dalam Injil. Kalau kita tanya kepada umat Kristen, adakah cerita Nabi Muhammad di dalam Injil? Dia jawab, seperti ada atau tidak ada. Bahasa Kupangnya seperti. Tetapi kalau kita buka di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, di mana Allah berfirman, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu seperti kamu, seperti Musa. Ini jelas dalam kitab Habakuk, dalam kitab Hadai, dalam kitab Kejadian, maupun dalam Injil-Injil Perjanjian Baru yang lain. Kemudian saya bikin 1 kitab lagi, mengapa kita harus beragama dan memilih Islam sebagai agama. Hal ini saya buat karena keprihatinan saya melihat sebagian daripada umat Islam yang dengan mudah hanya karena idomi, hanya karena kesehatan kita pindah beragama, sedangkan Allah Ta'ala telah menjamin agama yang benar itu adalah agama Islam. Maka kalau kita ingin mencari kebenaran satu agama, kita lihat ada tidak Tuhan berfirman terhadap agama itu. Kata Islam di dalam Al-Quran terulang sebanyak 8 kali. Tetapi tidak ada cerita Kristen di dalam firman Tuhan. Yang ada di dalam Islam kita ketahui adalah Nasrani. Sehingga hadis Nabi menyatakan bahwa dari umat Yahudi terpecah 71 firqah. 1 firqah yang masuk ke surga, 70 yang masuk neraka. Umat Nasrani dari 72 firqah, 1 firqah yang masuk ke dalam surga dan 71 masuk neraka.
dari umat Islam 73 firqah, satu firqah yang masuk ke dalam surga, 72 masuk neraka. Yang satu firqah ini itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau ingin berbicara tentang perbandingan tadi, bukan kita membuat dikotomi, tapi kita harus paham agar kita tidak menjadi korban karena adanya proses kristenisasi. Namun kita sebagai umat Islam harus memahami bahwa kita juga perlu melakukan yang namanya Islamisasi. Maka melalui kesempatan kita pada peringatan Maulid Nabi SAW, kita perlu mengevaluasi tentang hal ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang yang bernama Profesor Dr. Gary Miller. Dia seorang ahli matematika Kanada. Bapaknya seorang pendeta dan dia seorang penginjil. Kemudian dia belajar tentang Islam. Setelah itu dia katakan, dia ketahui agama Islam ini tidak lain dan tidak bukan cerita agama padang pasir yang tidak ada ilmiahnya. Nabi Muhammad itu seorang raja yang ganas. Nabi Muhammad itu mendapatkan Al-Quran merupakan bisikan setan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka atas dasar itu dia ingin mempelajari Al-Quran. Dia ingin cari kelemahan daripada Al-Quran. Dia menjadi kaget. Yang pertama, dia membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min ayatillahi lawajadu bihi ikhtilafan katsiran. Jika seandainya Al-Quran itu bukan merupakan firman dari Allah, maka akan terjadi banyak pertentangan di dalamnya. Maka Profesor Dr. Gary Miller menyatakan ayat ini merupakan dasar daripada metode riset modern, di mana Allah menentang, mengajak orang mencari kesalahan daripada Al-Quran, namun tidak ditemukan kesalahan itu. Terus dia katakan, aku temukan kesalahan itu berada pada kitab Taurat maupun dalam kitab. Yang kedua, dia memperhatikan pemenang hadiah Nobel tahun 73 dengan teori Big Bang. Teori Big Bang ini menyatakan dulu bumi dan langit ini bersatu, kemudian timbul suatu ledakan sehingga berpisah antara langit dan bumi. Dia menjadi heran di mana Al-Quran menyatakan bahwasanya dulu bumi ini bersatu, kemudian aku pisahkan sehingga terjadilah pemisahan antara langit dengan bumi. Yang ketiga, kalau dia katakan Al-Quran itu merupakan bisikan setan kepada Nabi Muhammad, terjawab di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau ingin membaca Al-Quran, mintalah perlindungan Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Maka dalam kaitan semacam ini, manakala kita berbicara tentang Nabi SAW, tidak terlepas kedudukan Nabi dengan Islamnya, tidak terlepas kedudukan dengan Al-Qurannya. Allah Ta'ala berfirman kepada kita melalui Nabi SAW, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Aku turunkan kepadamu Al-Quran sebagai jawaban terhadap semua permasalahan kamu. Ma faradnal kitab min syai'in. Tidak ada satu kata pun yang dilewatkan oleh Allah untuk memberikan Al-Quran itu sebagai jawaban atas kehidupan manusia. Sehingga dalam kaitan semacam ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, didiklah diri anak-anakmu terhadap 3 perkara. Yang pertama, mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mencintai Ahlul Baitku. Dan yang ketiga, membaca daripada Al-Quran. Dalam kaitan semacam ini, satu ketika Nabi SAW berada di rumah Siti Aisyah di waktu malam, kemudian sampai waktu subuh, Nabi SAW menangis. Setelah itu datang Sayyidina Bilal, kemudian menyatakan, wahai Nabi, mengapa engkau menangis? Engkau seorang Rasul yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kata Nabi, bagaimana aku tidak menangis
karena tadi malam Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ini menyatakan bahwa sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Celaka bagi orang yang hanya memahami, hanya tahu bisa membaca Al-Quran, tapi tidak memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Maka melalui kesempatan ini, seorang Presiden India menyatakan bahwasanya kita ini bersyukur dan harus berterima kasih kepada Islam. Kita belajar demokrasi kepada Islam, mulai daripada Rasulullah dengan piagam Madinahnya, diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin, kemudian diteruskan zaman Abbasiyah, muncul negeri 1001 malam, sampai muncul yang namanya Cordova. Dan kita belajar demokrasi dengan Islam. Dan dia katakan, jika kita ingin mendapat kebahagiaan, maka Anda pelajari Al-Quran sebagai jawaban. Seorang daripada pemuka cendekiawan Amerika yang bernama Wilson, apabila aku ditanya tentang Islam, Islam itu adalah agama hukum, Islam itu adalah agama peradaban, Islam itu adalah agama kemasyarakatan, Islam itu adalah agama keseimbangan. Jika aku ditanya tentang Islam, maka jawabannya Islam itu adalah peradaban atau hadarah. Maka apa yang tadi disampaikan oleh Habib, saat ini yang terjadi adalah pertarungan tentang peradaban dunia. Maka tentu kalau kita ingin umat Islam lebih baik, tidak lain dan tidak bukan, kita harus kembali kepada Allah melalui Al-Quran. Kita harus kembali kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus kembali kepada kedudukan Islam itu sendiri, supaya umat Islam ini dengan memahami hal yang sedemikian rupa, tidak ada kita beranggapan cerita Islam itu dengan singkatan Isya, subuh, lohor, asar dan maghrib. Tetapi Islam itu diajarkan untuk kebaikan manusia, untuk pedoman kehidupan manusia, agar manusia hidup aman, damai, sejahtera di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga akan memberikan manfaat